Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Husaini dari Prodi Pendidikan Kimia tahun 2017. Kali ini di mata kuliah Desain Eksperimen, saya akan mempresentasikan mengenai eksperimen benang ajaib. Benang ajaib ini membahas mengenai sifat koligatif larutan, tepatnya dalam materi penurunan titik beku. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu apa zat yang cocok digunakan dalam percobaan benang ajaib ini, dan yang kedua apa pengaruh dari setiap sampel yang akan diujikan. Tujuan dari percobaan ini yang pertama itu mengetahui zat yang cocok dalam percobaan benang ajaib ini, dan yang kedua mengetahui pengaruh dari setiap sampel dalam percobaan benang ajaib ini. Kemudian variabel, di situ ada gambar tabel variabel. Jadi variabel bebas awalnya itu hanya NaCl, kemudian ada perubahan yaitu menggunakan NaCl-nya ada dua, ada garam dapur dan garam krosok, di mana diketahui bahwa garam dapur itu tidak murni NaCl karena di dalamnya mengandung iodium untuk kebutuhan nutrisi pada manusia itu tersendiri, dan garam krosok itu tidak layak untuk dikonsumsi untuk masakan. Dan juga ditambah ada glukosa atau gula. Nah, pada variabel terikat yaitu penurunan titik beku es batu yaitu sama aja, dan variabel kontrolnya juga sama aja yaitu ukuran es batu. Nah, jadi di sini yang diganti itu hanya variabel bebasnya saja. Yang asalnya hanya NaCl kini menggunakan dua jenis NaCl yaitu ada garam krosok dan garam dapur, dan juga menggunakan gula. Kemudian alat dan bahan. Nah, alat yang di sini digunakan yaitu cawan Petri, jika tidak ada bisa digunakan menggunakan piring kecil atau pisin sebanyak 3 buah, kemudian spatula 3 buah, dan kaca arloji atau tidak ada bisa digantikan dengan pisin sebanyak 3 buah. Nah, bahan tersendiri kita menggunakan benang sepanjang 10 cm sebanyak 3 helai, es batu 3 buah, NaCl berupa garam dapur 10 gram, NaCl garam krosok 10 gram, dan juga gula 10 gram. Nah, kemudian ada prosedur. Yang pertama kita siapkan terlebih dahulu sampelnya, yaitu ada NaCl 10 gram berupa garam dapur, NaCl 10 gram berupa garam krosok, dan NaCl 10 gram berupa gula. Nah, kemudian kita masukkan es batu ke dalam cawan ataupun dalam pisin, kemudian hamburkan benang di atas es batu tersebut dan taburkan masing-masing sampel di atas es batu tersebut. Kemudian tunggu beberapa menit dan amati peristiwa apa yang terjadi. Nah, untuk jawaban sementara atau hipotesis untuk hasil dari NaCl berupa garam krosok, itu es batu akan menempel pada benang dengan kuat dikarenakan NaCl-nya murni. Kemudian jika garam dapur itu es batu hanya akan menempel sedikit pada benang dikarenakan garamnya tidak murni. Dan pada gula jelas itu es batu tidak akan menempel pada benang. Nah, pada percobaan ini kita siapkan terlebih dahulu 3 buah es. Kemudian di atasnya disimpan 3 helai benang masing-masing. Jadi 1 helai di setiap es. Kemudian yang pertama, yang paling sebelah kiri kita kasih garam krosok. Dan yang kedua kita beri dengan garam dapur. Dan yang ketiga kita beri dengan gula atau glukosa. Kita kemudian amati, nah bisa dilihat bahwa pada yang paling sebelah kiri itu garam krosok, bahwa es batunya itu talinya itu terbawa ke dalam, itu terlihat benangnya masuk ke dalam es dikarenakan garam dapat menurunkan titik beku sehingga es dapat mencair, sehingga yang seharusnya titik bekunya 0 bisa kurang dari 0. Nah, kemudian bisa terlihat bahwa pada glukosa pas diangkat, nah jadi tidak menempel, dan pada garam dapur itu menempel sedikit, dan pada garam krosok itu sampai terangkat.
Nah, kemudian bisa dilihat di situ ada tabel data pengamatan. Di situ ada 3 perlakuan. Yang pertama es batu dengan garam krosok. Nah, diketahui garam krosok tuh konsentrasi kemurniannya sebesar 81-91%. Dan di situ benang menempel kuat pada es batu seperti pada gambar di samping. Dan yang kedua itu es batu ditambah garam dapur yang mengandung iodium yang biasa digunakan untuk memasak. Nah, itu benangnya sedikit menempel pada es batu dikarenakan NaCl-nya tidak murni. Jadi konsentrasinya tuh lebih besar yang garam krosok, lebih murni konsentrasinya yang garam krosok. Nah, sedangkan es batu yang ditambah gula itu benang tidak akan menempel pada es batu. Nah, gambarnya bisa dilihat di samping. Kesimpulannya, jadi zat yang cocok digunakan dalam percobaan benang ajaib adalah garam krosok karena memiliki kemurnian antara 81-91% sehingga dapat lebih berpengaruh terhadap penurunan titik beku. Nah, dari hasil percobaan ketiga sampel diketahui bahwa es ditambah garam krosok itu dapat menurunkan titik beku sehingga benang bisa tersangkut di es. Sedangkan es dengan garam dapur hanya dapat menurunkan sedikit titik beku, sehingga hanya sedikit benang yang menempel pada es, karena keadaan garam dapur tuh tidak semurni garam krosok. Dan untuk gula itu tidak dapat menurunkan titik beku, sehingga benangnya tidak menempel pada es batu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.